Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih pembahasan muamalat dan masih dalam bab waris. Dan sekarang kita masih dalam munasakhat, yaitu dalam kasus bila sebelum harta dibagi, harta warisan dibagi, kemudian ada salah seorang wafat di antara ahli waris tersebut. Bisa jadi kasusnya adalah karena ahli waris yang ada umpamanya melambatkan pembagian eksekusi dari waris yang pertama, atau bisa jadi kasusnya adalah mereka bersamaan wafatnya berdekatan waktu. Dan pada masa-masa pandemi ini, kasus ini sering terjadi. 2 hari yang lalu mungkin suami yang wafat, kemudian sehari setelahnya istri yang wafat, kemudian 3 hari setelahnya anak laki-lakinya yang wafat, kemudian 5 hari setelahnya saudari perempuannya yang wafat. Ya, ini dinamakan cara pembagiannya munasakhat. Kalau kita ingin menggabungkan semua hasil pembagiannya. Kalau kita bisa pisah masing-masing, tentu akan lebih gampang melakukannya. Bila ketika suami wafat, harta beliau kita bagikan dulu kepada ahli warisnya. Kemudian setelah itu yang wafat adalah istri. Ya, harta istri kemudian dibagi kepada ahli warisnya. Bisa jadi ahli warisnya, ahli waris yang pertama yang wafat yaitu suami, bisa jadi berbeda. Ya. Kemudian yang wafat setelah itu anak perempuannya juga dibagikan setelah itu. Cuman dalam hal munasakhat di sini yang dijelaskan oleh muallif yang dibaca oleh Ustaz Ihsan Jazakallahu khair tadi, ini bagaimana kasus ini digabungkan menjadi satu masalah, satu pembagian dari 3 pembagian waris atau 2 pembagian waris dijadikan satu pembagian seluruhnya. Ini dinamakan dengan munasakhat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan jika bagian dari yang meninggal pada saat kedua akan dibagikan kepada ahli warisnya itu sama dengan bagiannya. Dalam contoh pekan lalu bagiannya 4, ahli warisnya pun dapat 4 bagian. Maka dengan demikian selesai pembahasannya, dinamakan dengan inqisam. Bisa jadi tidak, dan ini yang lebih banyak. Bisa jadi tidak habis dibagi. Maka bisa jadi tidak habis dibagi, yang bukan 4 dibagi 4 setelahnya, tapi mungkin berada perbedaan. Maka ketika sini dijelaskan oleh muallif, fa in lam tanqasim darabta kull thaniyah aw wifqiha lisihami fil ula. Engkau kalikanlah setiap kasus yang kedua, ya, itu kalau tabayun, atau dengan wifqnya, atau dengan kalau dia bertemu dengan 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya, maka dengan bagian tersebut yang dikalikan. Pada kasus yang pertama, wa man lahu syai'un minha, dan orang yang ahli waris dari kasus yang pertama dikalikan dengan pengali yang kasus pertama, induk kasus pertama tadi. Wa man lahu minas tsaniyah, dan jika dia dapat dari bagian pertama dan juga dapat bagian kedua, fadribhu fi ma tarakahul mayyit aw wifqahu, maka dikalikanlah dengan hasil dengan pembagian mayit dari kasus yang pertama tadi, maka itu untuknya. Wa ta'malu fi tsalithi fa akthar amalaka fi tsani ma'al awwal. Jika kemudian yang wafat lebih dari 1 dengan berurutan tadi, maka engkau lakukanlah pada
pembahasan yang ketiga sama dengan pembahasan yang kedua, yang keempat sama dengan kedua dan ketiga, dan seterusnya. Kita contohkan seperti yang dicontohkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam buku beliau Tahqiqatul Mardiyah. Ya, ini hanya untuk memudahkan kita menyelesaikan pembahasannya. Ya, kalau tidak, namanya kasus tentu tidak bisa dengan contoh. Apa yang terjadi itu yang akan kita selesaikan. Tetapi untuk memahami teori kita perlu dulu mengikuti contoh yang sudah diselesaikan oleh orang-orang sebelum kita. Di sini tolong pindahkan ke papan tulis ya, ikhwan. Seorang suami wafat. Seorang mamanya Ali wafat. Ahli warisnya ada istri. Satu istri. Kemudian satu anak perempuan. Kemudian Ali punya saudara laki-laki satu orang. Kemudian sebelum harta Ali dibagi, qadarullah, anak perempuannya wafat. Berarti ini anak perempuan ini wafat, dan dia dengan yang pertama, dengan ahli waris Pak Ali tadi, istri Pak Ali ini ibunya, ibu dari yang wafat. Berarti ada ibu, jelas ya, ibu kan ya. Kemudian saudara kandung dari Pak Ali, hubungannya dengan anak perempuan yang wafat ini apa? Bibi. Saudara kandung. Saudara kandung Pak Ali, Ustaz. Paman atau bibi? Saudara kandung paman. Paman. Berarti ada paman. Berarti yang ini istri dapat dua kali, dapat dari warisan Pak Ali dan dapat dari warisan si anak perempuan ini. Kemudian anak perempuan ini punya ahli waris yang lain. Ada suaminya masih hidup. Dia juga ada satu anak perempuan. Maka masing-masing kasus kita selesaikan dahulu. Kita selesaikan satu persatu. Kemudian nanti baru digabungkan. Istri 1/8 karena ada anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2. Saudara kandung sisa 8 dengan 2 habis dibagi 8, Ustaz. Habis 8, 1, 4. Sisa 3. Ya, sisa 3. Kemudian yang bagian 4 ini akan dibagi lagi kepada ahli warisnya. Di mana istri tadi dapat lagi di sini statusnya sebagai ibu dari yang wafat ini, dan saudara kandung dari Pak Ali tadi statusnya adalah paman, dan kemudian dia juga punya ahli waris yang lain, yaitu suami dan anak yang tidak dapat dari warisan Pak Ali. Maka kita kerjakan yang kedua. Ibu ada anak perempuan dapat. Ada anak perempuan yang wafat kan punya anak perempuan. Berarti ibu dapat 1/6.
Kemudian ini paman dari ayah. ah, Dari jurusan ayah. iya, pamannya yang meninggalkan ya. Paman dapat asobah sisa. Suami karena ada anak Seperempat. 4. Anak perempuan 1 orang Setengah. 1/2. 6, 4, 2 jadi berapa KPK-nya Ustaz? 12. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 12 dibagi 2, 6. Sisanya 1. Ya. 1. Ini berarti yang akan kita lihat adalah 4 dengan 12. Kan 4 akan dibagikan ke 12 bagian. Kan tidak habis dibagi. Ada pecahan. Kita lihat masing-masing bisa dibagi enggak? Dengan setengahkah umpamanya? Bisa? Sepertiga kan? Tawafuk finnis. Berarti di sini 6, 2, 4. Ini 4, 12 bisa dibagi 3. Yang 12 ini bisa dibagi 3. 3-nya kita taruh di atas 8. Ya. Maka 3 yang 12 tetap 1. Sini bahkan 1. Masing-masing bisa dibagi. Yang 8 kita langsung kali dengan 3 berarti 24. 8 langsung dikali 3 menjadi 24. Kemudian selanjutnya bagian yang di sini dibagi kali 3. 3 dikali 1. Berarti 3 kan ya. Ditambah 1 kali 2, 2. Bagiannya berarti 5. Kemudian 3 dikali 3, 9. Ditambah 1. Bagian saudara kandung kemudian jadi paman adalah 10. Bagian yang di pembagian kedua langsung saja 3 tambah 6. Pas 24 Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini kalau dia bisa tawafuk. Ya. Bisa tawafuk ada 12 dengan 4, 3 sepertiga. 3 kali 4, 12. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan tabayun. Berarti itu yang dikatakan oleh muallif. Adapun bagian masalah yang pertama dikalikan dengan wifq atau berkali 3 ini, yaitu tawafuknya tadi. Ya. Bagaimana kalau kasusnya tidak bisa dibagi 12 bagi 4, tidak bisa. Dinamakan dengan kasus tabayun. Contoh, kita contohkan umpama dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Seseorang wafat, ahli warisnya adalah istri 1 orang, istri. Kemudian anak perempuan, anak laki-laki 1 orang, 1 orang anak perempuan.
Kemudian sebelum harta warisan dibagi, yang anak perempuan wafat. Maka kita bagi dahulu pemasalan pertama. Istri kalau ada anak dapat 1/8. Ini mereka mengambil sisa. Ya. Sisa dari 8, 7. Dibagi 8, 1, 7. 7 anak laki-laki 2 bagian. Bahkan dibagikan ketiga ada pecahan. Maka 3 dikali 8. Kita selesaikan dulu sampai tidak ada pecahan ya. Sebelum kita lakukan penggabungan dengan kasus kedua. Itu menjadi 24. 3 dikali 1 menjadi 3. Kemudian 7 kali 2, 14. Kemudian 7. Ya. Kemudian wafat yang siapa ini? Yang anak laki-lakinya wafat. Maka ahli warisnya ibu dan saudari perempuan. Anggap di sini tidak ada asabahnya. Dia wafat, kemudian ahli warisnya adalah ibu. Istri ini menjadi ibu kan? Ibu ketika ada anak dapat 1/3. Tidak ada anak. Oh, dia tidak ada anak, betul, maaf. Dia tidak ada anak. Kan ini anak laki-laki yang wafat dan belum nikah. Tidak ada anak. Ini pewarisnya 2 saja. Berarti ibu dapat 1/3. Dan anak perempuan statusnya adalah saudari kan ya. Kita tulis saja di sini biar tidak jadi repot. Ya. Saudari dapat 1/2 karena dia sendiri. Kemudian kita samakan 3 dengan 2 penyebutnya 6. Ya, 6 dibagi 3 kali 1, 2. 6 dibagi berapa? Dibagi 2, 3 kali 1, 3. Ya, 3 berarti ada sisa 1. Tapi kita katakan tidak ada asabah. Maka ini menjadi rab. Menjadi 5, 2/5, 3/5. Sekarang akan kita gabungkan. Kita lihat 5 dengan 14 tidak bisa. Tidak bisa, tidak habis dibagi, berarti dikali. Berarti 5 ini dikali 24. Berapa 5 kali 24, Ustaz? 120. 120. 120 ini akan dibagikan, istri akan mendapatkan 3 dikali 5. Ya. Sama dengan ditambah di sini tadi 15. 3 dikali 5 ditambah 2 dikali
Subhanallah, ini tambah bagiannya 3 kali 5. Di sini kan pembagiannya tetap 24 kan ya. 1 bagi 1. 2 kali 24. 48 berarti 43. Sebentar. Tujuh. Maaf Ustaz. Afwan. Dia kan 14. Ini kan bagiannya adalah 14. Berarti dia adalah 14 dikali 2, 28 tambah 15, 43. Ya. Kemudian ini pembagiannya adalah 7. 7 dikali 5, 35 ditambah 14 dikali 3, 9 dikali 7, 7 berapa? 7. 3 7 ya. Lima ditambah 14 kan? Dia 7 jadi 35 tambah 14. Iya, 49. Kemudian Sebentar, bukan. Di sini kan bagiannya 35 tambah 14 kali 3, 42 kan ya. 42 ya betul. 42, 3 tambah 35 tambah 42, 77. 77 tambah 43, 420. 3, 0, 1, 420. Habis dibagi 120. Subhanallah. Ya, seperti itu yang kalau tabayun. Ini contoh dijelaskan oleh Syekh. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembahasan ini. Tabayun namanya ya. Ini kasusnya tabayun. Kasus yang sebelumnya tawafuk. Fadhal, silahkan pertanyaan Ustaz. baik, alhamdulillah. Baik pendengar dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah telah kita simak dan juga lihat terkait dengan model atau contoh perhitungan dari bab munasakhat ini, dan kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan waris ya, kita sampaikan dan kita angkat untuk telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umu di mana? Ana Umu Ibrahim di Tangerang. Baik, silakan Umu. Ya, semoga Ustadz, keluarga dan seluruh kru Radio Roja dan TV Roja dan seluruh umat Islam selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, Ana mau tanya, Ana qadarullah diamanahi oleh sebuah lembaga sosial yang memberikan bantuan untuk kaum duafa. Nah, ada satu kasus yang Ana bingung. Jadi secara penghasilan beliau itu jauh di bawah kebutuhan beliau sekeluarga. Tapi yang
sedang diperdebatkan sekarang adalah karena beliau itu pada tahun 2016 itu pernah mengambil pinjaman yang bersifat riba untuk usaha. Jadi beliau itu kredit mesin fotokopi untuk usaha fotokopi. Lalu qadarullah usahanya itu tidak berjalan dengan baik sehingga kredit itu beliau masih punya tunggakan yang cukup banyak jadi sebagian besar dari pinjaman yang waktu itu diambil. Nah, yang Ana kepingin tanya, kalau dengan kasus begini, apakah karena dana yang mau disalurkan ini adalah dana zakat, Ustaz? Jadi apakah beliau itu berhak untuk menerima dana zakat? Sebentar Ibu, semoga Allah mudahkan Ibu dalam mengurus amanah tersebut. Tapi dalam namanya mengurus tentu punya ilmunya. Sebaiknya Ibu ikut bila ada pelatihan-pelatihan sebagai amil zakat yang ada diselenggarakan oleh beberapa komunitas-komunitas yang benar dalam cara penyelenggaraan pengelolaan zakatnya. Dalam kasus tadi dilihat dia sekarang sudah bertobat atau belum dari riba. Kalau sudah bertobat tentu dibantu. Bila tidak, minta dulu dia bertobat. Kalau dia yang mengajukan. Ya. Kalau kasusnya dia sudah bertobat, alhamdulillah sudah bertobat, tapi hutang tentu harus dibayar. Yang wajib dibantu hanya adalah yaitu hutang pokoknya. Yang bunga ribanya tidak haram itu dibantu. Ya, bagaimana caranya? Mungkin bisa menggunakan jasa teman-teman yang komunitas-komunitas anti riba yang punya lawyer atau apa untuk nego menghilangkan bunganya. Hanya dibayar pokoknya saja. Untuk pokoknya tadi dilihat. Sekarang ada aset di luar kebutuhan pokok atau tidak yang bisa dijual. Hanya dihitung saja, kita tidak nyuruh dia menjual, kita menghitung saja. Kalau umpamanya tidak ada hanya rumah Ustaz, tapi rumah pas-pasan. Rumah dia 3 kamar tidur dan pas-pasan lah, tidak dikatakan rumah bagi mereka tidak mewah. 3 kamar, 1 untuk suami istri, kemudian anak laki-laki udah dewasa, udah balik, anak perempuan juga udah balik. Ya, tentu butuh 3 kamar tidur. Dan pun tidak terlalu mahal tanahnya dan rumahnya, normal. Itu tidak perlu dijual karena itu kebutuhan pokoknya. Lihat ada kendaraan 2. Dilihat apakah pokok atau tidak. Artinya pokok itu artinya kalau dengan 1 mereka masih bisa menjalani hidup, maka 1 lagi dijual untuk menutupi pokok utang yang tadi. Ya, bila pokok dua-duanya, bila termasuk hajah atau kebutuhan sekunder yang kalau dijual akan susah hidup mereka karena mereka berada di tempat yang transportasi umum tidak tersedia tidak tersedia, mengharuskan mereka naik ojek sehingga biaya hidup untuk itu semakin mahal, maka tidak. Kita lihat tadi, kemudian mesin fotokopi tadi masih berjalankah usahanya atau tidak Ibu? Sudah tidak berjalan. Dan sudah dijualnya juga atau masih ada? Ana nggak tahu. Ya itu dicek lagi, ya dilihat lagi. Bila itu semuanya bisa diuangkan, kekurangannya dibantu dari dana zakat boleh. Kalau karena bantuan yang rencananya diberikan itu kalau tujuannya adalah untuk membantu kehidupan beliau, jadi bukan untuk membayar hutangnya, itu gimana Ustaz? Di antara yang berhak menerima zakat wal-gharimin Ibu. Ya. Orang yang berhutang, hutang bukan untuk
perbuatan yang maksiat dan pun hutang untuk memenuhi kebutuhan dasar dia tadi untuk usaha fotokopi. Usaha fotokopi kan bagian dari kebutuhannya untuk berusaha mencari nafkah. Ya. Seandainya Maka itu boleh. Cuman tergantung dana zakat Anda besar yang terkumpul atau tidak terlalu besar. enggak Ustaz. Kalau tidak terlalu besar, ya hitung saja kekurangan biaya hidupnya. Oke. Jadi kalau tujuannya untuk membiayai, untuk membantu biaya kehidupannya sehari-hari itu nggak apa-apa. Sekarang dia tidak punya pekerjaan lain lagi dan tidak ada pemasukan lain lagi, atau ada pemasukan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok dasarnya. Ada pemasukan tapi jauh dari kebutuhan pokok. Jadi penghasilannya contohnya 1 juta Per bulan. kebutuhan ya per bulan. Biaya hidup Kebutuhan pokok. keluarganya itu 2 juta lebih gitu, 2,5 juta sekitar itu. Ya, 1,5 juta kali 12 berarti berapa? 16 juta? Atau 18 juta? Kali 18 juta. 18 juta tadi masih berhak dia dapat. Kalau dana zakat di tangan Anda hanya 10, Anda berikan ke dia seluruhnya masih boleh. Oke. Kalau di tangan Anda 20, yang boleh Anda berikan ke dia hanya 18. Yang 2 juta Anda berikan ke mustahik yang lain. Cukup Ummu Ibrahim? Cukup insyaallah jelas. Taib. Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Allah yabarik fiik. Ustadz Ihsan. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Ibrahim, dan semoga Allah mudahkan untuk penunaian harta zakatnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Taib. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu, di mana? Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Silakan pertanyaannya Ummu. Baik Ustaz. Begini Ustaz, saya mau bertanya. Saya sudah ditinggalkan sama suami saya ada 12 tahun. Terus ada rumah peninggalan almarhum. Karena pada waktu itu anak saya masih kecil, jadi saya jual. Terus saya pindahkan ke kampung saya. Dibikinkan ruko. Maksud saya untuk menyelamatkan saja ini peninggalan almarhum itu di suatu saat nanti anak saya dewasa. Lalu saya merantau dengan itu peninggalan itu dibikinkan ruko. Maksud saya dikontrakan karena saya bersama anak-anak merawat anak-anak yang masih kecil. Tapi di kampung saya kan ada orang tua saya Ustaz. Tapi setibanya itu maksud saya dikontrakan, hasilnya biar untuk orang tua saya itu untung pensiunnya untuk mama saya. Tapi saya masih sehat, bisa cari sendiri menunggu anak-anak saya dewasa. Tapi 4 tahun kemudian saya dapat kabar dijual Ustaz. Jadi sama kalau tanpa tanda tangan orang tua saya, ibu saya, tidak mungkin kakak saya itu bisa lancar menjualnya karena tergantung tanda tangan orang tuaku. Nah, sekarang pertanyaannya saya Ustaz, bagaimana orang tua saya yang mengganggu hak anak yatim Ustaz? Padahal tujuan saya dikontrakan itu hasilnya biar untuk orang tua saya. Tapi dengan keadaan begini, jadi bagaimana untuk hak anak saya, Ustaz? Saya mohon pencerahan dan saya mohon bagaimana caranya orang tua saya, Ibu. saya bagaimana? Ya Ibu, jelas Bu Yuyun. Ya. Ketika suami Anda wafat, suami Anda wafat. Ya Ustaz. Dia meninggalkan harta rumah. Iya Ustaz. Ya. Ahli warisnya adalah istri, anaknya berapa orang? 3 Ustaz. Berapa laki, berapa perempuan? Berapa anak laki, berapa anak perempuan? Ada 3 orang tadi Ibu. Anak laki-laki 1 Ustaz, anak perempuan 2. Orang
Orang tua dari suami masih hidup? Tidak ada, sudah kedua-duanya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Mereka wafat sebelum suami Anda wafat. Kenapa Ustaz? Orang tua suami Anda wafat sebelum suami Anda atau setelah suami Anda? Sebelum. Ya, berarti ahli warisnya hanya satu istri dan 3 anak. Iya. Sebentar pembagiannya. Kalau ibu televisi coba dilihat bisa. Kemudian ini 8, 1, 7, 2 dibagi 4. 4 dikali 8, 32. 4/32. Kemudian 2 kali 4, 7, 14. Perempuan 17. Ya. 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 Perbuatan ibu menjual rumah untuk dijadikan ruko Ya. itu semoga tidak masalah. Harusnya ibu tidak boleh melakukan itu. Iya Ustaz. Ya. Paman dari anak-anak ini masih ada? Paman dari anak Saudara suami Anda masih ada yang hidup? masih. Harusnya harta waris mereka, yaitu harta waris mereka 28/32. 7/8. Harta waris ibu cuma 1/8. Harusnya itu bukan dipegang oleh ibu, dipegang oleh paman mereka. Yang Tapi sebentar dikelola oleh pamannya yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kasusnya sudah terlanjur. Ya, terlanjur Anda jualkan, Anda ruko tujuannya buat anak-anak ini. Tapi sementara Anda berikan ke orang tua Anda. maksudnya Ustaz bukan bisa berikan. Iya, Anda berikan hasil sewanya. Oh iya ya. Ya, ini perbuatan Anda perbuatan haram. Oh iya Ustaz. Anda hanya boleh memberikan sewa itu 4/32 yang hak Anda. Oh, iya. Yang hak Anda yatim haram Anda berikan kepada orang tua Anda, bahkan untuk Anda makan sendiri pun haram. Itu orang yang termasuk memakan harta anak yatim. Ya Allah ingatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, yang mereka masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka, dan mereka pun nanti sekalian masuk ke dalam neraka. Maka yang sudah terjadi ini, kalau ibu punya penghasilan, bayar itu. Anda kalau Anda masih punya penghasilan lain, bayar harta anak-anak yatim tersebut yang sudah diambil oleh orang tua Anda atau nenek perempuannya. Kecuali anak-anak yatim yang bertiga ini sekarang sudah balik atau belum? Belum Ustaz. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Butuh bantu biaya. Iya. Itu pertama. Kemudian perlakuan dari pihak keluarga Anda yang menjual harta anak yatim ini dan sebagian harta Anda 1/8 itu akan dimurkai Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Tinggal ingatkan mereka kepada Allah agar mereka mengganti, siapa yang makannya ganti. Iya, baik Ustaz. Kalau mereka tidak mau, ajukan ke pihak berwenang. Iya. Tapi begini Ustaz, saya kan maksudnya saya memaafkan orang tua saya. Anda tidak bisa memaafkan kecuali bagian Anda 1/8. Yang bagian anak yatim tidak bisa Anda maafkan. Oh iya. Tapi saya sudah berusaha Ustaz, itu hak anak saya itu saya ganti dengan hasil saya keringat sendiri, masing-masing sudah ada saya carikan tanah untuk kemudian hari dia dewasa. Senilai dengan itu boleh. Kalau umpamanya Anda nilai itu ruko berapa harganya, umpamanya harganya 320 juta. Iya. Yang 280 juta Anda belikan lagi ruko sendiri dengan harta Anda, itu boleh. Oh iya Ustaz. Tapi ini karena belum Ustaz itu kakak saya yang menjual itu tidak pernah juga kontak, tapi makanya saya berusaha saja kembalikan hak anak saya. Jadi masing-masing sekarang anak saya sudah ada saya gantikan Ustaz. Jadi bagaimana itu? Jelaskan Ibu ya. Anda ingatkan mereka agar mereka mengembalikan harta anak yatim
yaitu 28/32 atau 7/8. Yang harta Anda terserah Anda, mau ibu mau ibu mau ikhlaskan, alhamdulillah. Mau tidak tinggal ibu tuntut. Jelas ibu kan ya? Iya, tapi bagaimana Ustadz saya bertobatnya Ustadz, karena saya kan tidak tahu. Bertaubatnya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan karena ini berkaitan dengan harta anak yatim, Anda wajib mengganti yang Anda berikan sewa kepada ibu Anda dari harta anak yatim tadi. Kecuali mereka sudah pada baligh, Anda bisa minta keikhlasannya. Baik. Oh, iya Ustadz. Jadi saya sudah bebas nih itu Ustadz, sudah saya gantikan dengan anak-anak ini yang hasil saya sendiri. Ibu hitung lagi yang ibu berikan makan kepada anak-anak tadi, biaya sekolahnya sama besarkah dengan hak mereka disewa ruko atau tidak? Kalau sama besar, tidak ada masalah. Wah, sebelum dijual Ustadz, ada biasa dikirim maunya mama saya kasih. Baik. Ya Umu, nanti bisa dilihat kembali, cukup jelas ya pertanyaan Ustaz, jawabannya. Iya, Baik. baik. Insya Allah itu menjadi kesimpulan jawaban dan bisa dikomunikasikan dengan keluarga. Iya itu. Alhamdulillah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Yuyun, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Bu. Untuk pertanyaan dan jawaban kita usahakan sesingkat mungkin, dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Silakan kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Firdaus di Depok, Ustaz. Pak Firdaus, silahkan pertanyaannya. Iya, jadi beberapa bulan kemarin adik kandung saya qadarullah meninggal gitu ya. Kami 6 bersaudara. Kedua orang tua kami masih hidup gitu ya. Adik kandung saya ini meninggalkan 3 orang anak. Nah, Ya, Sebentar, adik kandung Anda laki perempuan, namanya siapa? Fahri. Fahri wafat. Ya, adik kandung saya namanya Fahri. Beliau meninggalkan 3 anak. Istri masih hidup, istri beliau? Gimana? Istri Fahri masih hidup? Ya, istrinya masih hidup juga. Jadi meninggalkan 1 istri dan 3 anak yatim gitu ya. Ayah ibunya? Ayah ibunya istrinya masih hidup, Ustaz. Bukan istri, ayah ibu Fahri. Kan harta Fahri yang mau dibagi. Masih hidup. Ayah ibu kami masih hidup. Ya, ayah ibunya dapat lah. Nah, ayah ibu kami masih hidup. Kemudian Sebentar, pelan-pelan. Oke. Antum ingin menanyakan pembagiannya atau pertanyaan lain? tentang warisan. Pembagian warisannya kan ya? Ya, bukan warisan Fahri ya, karena qadarullah dia kekurangan sehingga tidak ada harta warisan. Tidak ada warisan ya. Terus? Yang jadi pertanyaan kami, ini kan anak-anaknya Fahri ini terputus ya warisannya dengan kedua orang tuanya Fahri gitu maksudnya. Terputus kedua orang tua Fahri. Karena sekarang warisan ayah Fahri meninggal. Maksudnya nantinya gitu ya. Iya, betul. Kalau ayahnya Fahri meninggal, mereka tidak dapat kalau saudara-saudara Fahri atau anak dari ayah tadi masih ada. Betul, ya. Terus? Kami kan masih berlima ini Ustaz, ahli waris dari ayahnya Fahri, namanya Pak Jawahiri ya. Pak Jawahiri, suami istri masih hidup gitu ya. Kemudian dari 6 bersaudara ini, anak-anaknya Pak Jawahiri, 1 orang meninggal namanya Fahri. Anak-anaknya yang Fahri itu kan nanti terputus kalau Pak Jawahiri misalnya meninggal gitu ya. Nah, kami ini kemarin ayah saya itu dengan kesepakatan kami gitu ya, dimana kalau misalnya jatah untuk Fahri ini seandainya beliau masih hidup gitu ya, itu dihadiahkan kepada anak-anaknya, tapi nanti gitu ya, ketika ayah saya sudah meninggal. Itu namanya wasiat, bukan hadiah. Kalau hadiah diserah terimakan sekarang. Oh gitu. Kalau itu namanya wasiat, kalau dia tidak wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ketika dia tidak menjadi ahli waris, wasiatnya boleh. Kalau dia mengatakan, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau Pak Jawahiri mengatakan, bila saya wafat, umpamanya, ya, tabungan saya di Bank Syariah X yang atas nama saya sendiri, itu semuanya buat anak cucu saya dari Fahri. Kalau saya wafat. Jadi tidak ada masalah secara boleh, itu namanya wasiat. Nah, tetapi ada satu syarat lagi yang ditetapkan ayah saya gitu, karena Fahri itu meninggal dengan wasiat bahwa anak-anaknya itu harus menjalankan sunnah, menjalankan tauhid gitu ya. Jadi ini
ini akan diberikan kepada anak-anaknya Fahri itu untuk anak-anaknya yang menjalankan tauhid, Ustaz, yang dia di atas sunnah gitu. Itu wasiat si Pak Jawahiri atau Fahri? Fahri kemudian ayah saya juga berwasiat gitu ya kepada kami anak-anaknya, nanti jatahnya yang sebesar untuk Fahri ini diberikan kepada anak-anaknya Fahri untuk mereka yang bertauhid itu, Ustaz, yang di atas sunnah gitu. Itu boleh ya, tidak ada masalah ya. Boleh. Jadi yang tidak bertauhid ya nanti tidak diberikan gitu, Ustaz. Boleh. Oke. Ya, syukron, Ustaz jawabannya. Jazakallah khair akhi. Nah, barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di Fiat Love. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan waris secara khusus, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Adi di Jakarta Ustaz. Pak Adi, silakan Pak. Maaf Ustaz, agak menyimpang dari tema. Jadi saya adalah karyawan perusahaan konstruksi Ustaz. Jadi saat ini perusahaan tersebut sedang bangun proyek gedung bertingkat. Pada saat awal membangun, pemilik gedung mengatakan bahwa gedung tersebut nanti untuk perkantoran Ustaz. Nah, kini proyek tersebut sudah tahap finishing, jadi sudah pemasangan interior, dan kami sekarang melihat ternyata tenan atau penyewa gedung tersebut itu kira-kira 30%-nya bank konvensional sama asuransi ribawi gitu Ustaz. Jadi mohon nasihatnya, ini apakah Ana harus mengundurkan diri dari proyek tersebut? Terus bagaimana dengan gaji yang telah Ana terima 3 tahun sebelumnya, ini apakah halal gitu Ustaz? Sebentar, perusahaan Anda bertransaksi dengan si pemilik gedung. Iya betul Ustaz. Ya, itu tujuannya gedung perkantoran. Iya. Dan namanya perkantoran kan tidak jelas. Bisa jadi perkantoran ribawi, perkantoran trading atau segala macam, kan bisa-bisa aja kan ya. Iya. Maka akadnya perusahaan Anda dengan si pemilik gedung tidak ada masalah dan gaji Anda halal. Yang bermasalah adalah si pemilik gedung bertransaksi dengan lembaga-lembaga yang diharamkan. Itu yang haram bagi karyawan si pemilik gedung untuk melakukannya. Yang perusahaan Anda tidak ada masalah. Iya. Cukup jelas Bapak, insyaAllah. Ya, insya Allah jelas Ustaz. Terus ini kan Ana udah tahu Ustaz, jadi sekarang tuh finishing itu jadi tenan-tenannya mayoritas Bang. Apakah Ana harus mengundurkan diri dari proyek tersebut Ustaz? Ya. Yang perusahaan Anda tidak ada masalah, tapi sekarang ketika dia sudah dia sewakan ke lembaga keuangan, sekarang jelas bahwa ini lembaga keuangan yang bagian tenan lembaga keuangannya yang ribawi, Anda tidak boleh melakukannya. Oh iya. Ya, tapi kalau Anda buatkan sebagai kontrak di awal, kontrak perusahaan Anda di awal, ya, itu kan tidak ada tenannya apa, segala macamnya apa, iya atau tidak? Iya, Ustaz, betul. Secara umum saja, kalau secara umumnya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau sekarang sudah ada tenannya itu, ada nama logo banknya, sudah adakah atau belum? Atau hanya kata dia nanti ini akan dibuatkan ini, tapi yang Anda buat sama seperti kontrak di awal. Iya. Seperti itukah atau yang seperti yang pertama apa yang kedua? Sekarang sudah 1-2 tenan jelas itu adalah bank Ustaz, bank ribawi. Iya, cuman pertanyaan saya, apakah Anda membuatkan untuk tenan tadi logonya dipasang, kemudian menunjukkan ini bahwa untuk bank ribawi, atau masih konsep dasar awal? Kontrak. Masih konsep dasar awal Ustaz. Ya udah, tidak ada masalah, boleh. Oh iya. Masalah dia kontrakkan ke bank ribawi urusan dia. Oh iya. Baik. Nah, ya. Cukup jelas Bapak, insyaallah. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal ini banyak muslimin yang sama juga, Anda buatkan kepada pedagang pisau umpamanya atau benda tajam untuk dijualnya, pisau dapur. Ya. Ternyata ada yang beli untuk kejahatan. Ya, Anda tidak ada urusan, Anda jualkan pisau ke tukang jual. Ke tukang jual, masalah dia
jual ke orang lain dengan kejahatan, Anda tidak di awal kan tidak tahu. Esa. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fik, dan semoga ini menjadi pencerahan buat antum ya. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Dengan Ummu Aisyah dari Cibinong. Baik, silakan Ummu Aisyah. Afwan Ustadz, ini saya mau bertanya tentang zakat mal. Nah. Syaratnya zakat mal, Ustadz telah bilang kalau kebutuhan 1 bulan sudah terpenuhi, lalu mempunyai tempat tinggal, dan saya lupa sananya lagi bagaimana kalau zakat mal ini posisi saya rumahnya masih mengontrak, kemudian harta yang saya miliki itu sudah masuk 1 haul. Hartanya apa? Rupiah, Ibu, atau? Rupiah. Sudah sampai nisab? Sudah sampai nisab. Kemarin itu di 1 haulnya ini tanggal 25 Januari. Enggak, awal nisabnya berapa? Awal nisabnya di 100 juta di tahun Januari 2021. 2021 yang kemarin. Ya. Ya. Nanti Januari 2022 kurang 11 hari, berarti di sekitar 20 Desember. Ya. Selama rentang waktu 1 Januari sampai 20 Desember itu, pernahkah kurang di bawah nisab 85 gram emas? Enggak, Ustadz, malah nambah saat ini 350. Alhamdulillah. Berarti nanti pada saat 20 Desember tahun ini, berapa semuanya, Anda kalikan 2,5%, Anda itu masih di atas nisab. Oh, jadi yang dikalikan di harta yang sekarang, Ustaz? Terakhir nanti di 20 Desember. Bukan sekarang. Sekarang Anda bebas menggunakan untuk kebutuhan pokok, Anda mau bersedekah, mau berinfak, terserah. Yang halal. Oh, gitu. Bila ternyata sehari sebelumnya ternyata kurang dari 1 nisab, tidak ada kewajiban zakat. Yang kecuali tujuannya lari dari kewajiban zakat, itu ia akan dimurkai Allah. Sehari sebelumnya kemudian Anda belikan motor atau belikan mobil, dan kelihatan mau belinya adalah terpaksa untuk agar tidak ada kewajiban zakat. Ini tentu Allah mengetahui. Oh, subhanallah. Untuk rumah ngontrak itu nggak masalah ya, Ustaz? Tidak ada masalah. Oh, gitu, Ustaz. Berarti kan itu 100 juta sekarang naik jadi 300, itu kan sudah kebutuhan terpakai sudah semuanya. Sudah bersih itu kan ya? Sudah, memang itu rencana ingin. Ya walaupun Anda ngontrak tidak ada masalah. Oh, gitu. Tetap zakat wajib. Oh, baik, Ustaz. Cukup jelas, Ummu? Ya, jelas. Baik, alhamdulillah. Ya, jazakallah khair, Aisyah, barakallahu fik, dan semoga Allah mudahkan. Demikian pendengar, dan masih kita berikan kesempatan via telepon ya. Dan kemudian kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Narto atau Ilmu Kulus. Silakan, akhi. Saya menanyakan tentang zakat penghasilan. Berapa angka zakat penghasilan yang kita wajib mengeluarkan? Yang kedua, seandainya zakat itu sudah diwajibkan, apakah uang tersebut bisa dirubah menjadi bahan pokok, mungkin kayak sembako, nanti kita bagikan ke seseorang yang bisa dianggap kita tuh mereka itu kurang mampu gitu, Ustaz. Sebentar, jangan ditutup. Zakat penghasilan yang maksud apa? Gaji atau? Gaji. Mungkin kalau seandainya gaji termasuk mungkin ada sedikit usaha kecil-kecilan gitu, ada akumulasi dalam 1 bulan, contoh bisa contoh 10 juta atau mungkin 12 juta gitu. Sebentar. Gaji Anda per bulan sampai nisab? Ya. Sampai 10 gitu contoh. Nisab 85 gram emas. Kalau sekarang sekitar 80 jutaan. Gaji Anda di bawah itu kah? Atau di atas itu? Kalau gaji UMR sih.
di angka 4,5 juta. MR. Cuman kalau untuk hasil global itu kita dapat sekitar sampai 15 juta dalam 1 bulan. Iya. Udah diwajibkan untuk zakat penghasilan. Tidak ada kewajiban zakat penghasilan bila tidak sampai nisab. Jelas? Baik Pak Ustaz. Syarat zakat itu ada sampai nisab dan berlalu 1 haul. Ya. Baik Ustaz. Bila tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Zakat bagi orang yang kaya. Apa ketentuan kaya itu? Dia memiliki jumlah minimal hartanya, uangnya, rupiahnya, kalau zakat rupiah di atas senilai 85 gram emas. Ya. Baik Ustaz. Ya, kalau ini dia ingin majukan zakatnya boleh, umpamanya seseorang gaji bulanannya 100 juta. Banyak orang-orang yang gaji 100 juta. 100 juta gajinya. Dia ingin zakat di setiap bulannya. Silahkan, tidak ada masalah. Karena dia sudah terpenuhi nisabnya. Berarti dia majukan sebelum kewajiban zakat. Majukan pembayaran zakat, bagus. Tidak ada masalah. Tapi niatkan zakat, bukan niat sedekah. Nanti di akhir tahun dihitung ulang. Bila ternyata yang dibayarkannya ini berlebih, terserah dia apakah kelebihannya dianggap sedekah atau deposit untuk zakat tahun depan. Kalau berkurang ternyata kurang, maka dia tambahkan. Kalau sama, selesai. Ya, karena Rasulullah SAW pernah meminta Abbas bin Abdul Muttalib pamannya untuk mengeluarkan zakat 3 tahun ke depan. Karena kebutuhan negara, Rasulullah mengelola negara bukan dengan hutang. Ketika defisit anggaran dan kebutuhannya penting untuk perang, maka Rasulullah meminta sahabat-sahabat yang kaya untuk mengeluarkan zakatnya untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Tinggal pada waktunya disesuaikan dengan kondisi zakatnya. Maka dari sini para ulama mengatakan boleh mendahulukan zakat sebelum temponya Anda bayar per bulan, boleh, dengan syarat Anda ada uang 1 nisab. Ya. Kalau tidak ada uang tabungan 1 nisab, kemudian yang diterima pun tidak 1 nisab, maka kalau Anda niatkan zakat tidak sah. Ya, tidak sah. Itu hanya dianggap sebagai sedekah. Nanti bila ada zakat, ya, itu tidak bisa dikonversikan kepada zakat. Karena melakukannya belum terpenuhi rukun syaratnya. Jelas, akhi? Baik, itu yang penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan ini menjawab pertanyaan juga dari pesan singkat, alhamdulillah. Dan kami akan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Saat ini ibu saya sedang menghadapi masalah terkait pembagian warisan tanah dari orang tuanya, Ustaz. Ibu dan saudara-saudara sepakat warisan tersebut dibagi rata. Bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustaz? Ibu 7 bersaudara, 3 wanita dan 4 laki-laki. 3 wanita dan 4 laki-laki. Nah, sudah dieksekusi atau belum? Belum, Ustaz. Kalau belum, Anda sampaikanlah kepada ibu dan saudara-saudaranya atau paman dan bibi Anda bahwa Allah mewasiatkan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kalian, bila seseorang wafat, maka anak laki-laki mendapat harta warisan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Anda jelaskan bahwa itu dijelaskan oleh Allah, diterangkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 11. Semoga mereka mau tunduk dengan syariat Allah. Karena bila tidak, Allah memberikan ancaman yang berat bagi orang yang menentang ketentuan-ketentuan Allah dan termasuk dalam ketentuan permasalahan waris. Ya. Tapi bila dibagikan, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Kemudian yang laki-laki setelah menerima, dia bagi-bagikan selisihnya untuk adik-adik perempuan, saudari perempuan, terserah dia. Tapi kalau sudah terjadi, ya, ibu Anda tinggal nasihatin ibu Anda untuk mengembalikan hak laki-laki yang diambil lebih olehnya. Nah, alhamdulillah. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Cukup jelas insyaAllah ya. Dan semoga Allah mudahkan, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ayah saya wafat meninggalkan seorang istri
terkait dengan pembagian warisan ini Ustaz. 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Saya ulangi, ayah saya wafat, meninggalkan seorang istri, kemudian 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki Ustaz. Mohon penjelasan terkait pembagian warisan dan apakah cucu dapat Ustaz? Cucu tidak dapat karena ada anak laki-laki Anda. Nah. Ya, maka cucu tidak dapat. Istri 1/8 dapat sisanya 3 tambah 5 bagi 5. Maka 8, 40. Ya, seperti itu pembagiannya. Istri dapat 5/40, anak perempuan dapat 7/40, 7/40, 7/40, anak laki-laki dapat 14/40. Alhamdulillah. Silakan dilihat di foto yang bertanya cukup jelas dan insyaallah menjawab pertanyaan, dan cucu tidak mendapatkan hak waris ya karena ada anak. Demikian, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi terkait dengan hak cipta Ustaz. Apakah boleh kita mengcopy buku atau mengcopy PDF buku menjadi lembaran-lembaran untuk diri kita sendiri karena belum bisa membelinya atau buku tersebut sangat langka? Mohon penjelasannya Ustaz, apa saja yang dilarang dalam hak cipta dalam pandangan syariat Islam? Dari hamba Allah di Majalengka. Anda tidak bisa membeli, tidak ada syarat untuk membeli dalam hidup. Kita bisa pinjam, Anda baca. Kenapa Anda copy? Karena padahal si pemilik hak ciptanya mengatakan tidak boleh dikopi. Ya. Kecuali yang pemilik hak ciptanya sudah mengizinkan. Ada sebagian buku bahasa Arab itu dibeli hak ciptanya oleh Yayasan Wakaf sehingga mereka buat namanya Maktabah Waqfiyah. Anda lihat di internet kalau PDF dari kitab-kitab bahasa Arab tertulisnya waqfiyah.com itu boleh Anda print, ya, boleh Anda buatkan hard copy, boleh Anda baca. Alhamdulillah. Tapi biasanya mereka wakaf tidak untuk diperjualbelikan, dibisniskan. Tidak Anda bisniskan, itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada di sana, ya, dan hak ciptanya dilindungi, haram bagi Anda untuk melakukan seperti tadi. Masya Allah. Kalau Anda pinjam, kalau tidak ada uang, pinjam, baca, pinjam, baca. Pinjam atau tulis ulang pakai tangan, silakan. Yang diharamkan kan mengkopi, bukan menulis tangan. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Ummu Mariah di Bandung, apakah Anda berdosa apabila Anda tidak dapat menyampaikan tentang hak setiap ahli waris terhadap rumah warisan ibu Anda yang sudah wafat di kampung Ustaz, yang sekarang dikuasai oleh adik Anda sekeluarga bersama anak cucunya, dipakai selama lebih dari 20 tahun. Sementara Anda berada di kota yang lain dan tidak pernah menikmati. Dulu saya sempat menyampaikan terkait dengan permasalahan ini, akan tetapi dimusuhi oleh saudara-saudara bertahun-tahun. Bagaimana solusinya Ustaz supaya tidak ada keributan dalam permasalahan warisan ini? Barakallahu fiik. Kalau tidak ada keributan, tidak mungkin hidup tidak ada keributan. Cuman kewajiban kita menyampaikan yang hak. Ya, bila Anda menyampaikan firman Allah, Anda foto atau Anda tulis ulang ayat dan terjemahan surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, ayat 176, ya. Kemudian Anda bacakan, Anda ingatkan bahwa waris dibagi seperti ketentuan Allah. Allah mengancam orang-orang yang tidak membagi seperti ketentuan Allah dengan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ya. Ketika mereka marah, ya,
mereka marah kepada Anda hanya menyampaikan firman Allah. Ya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair atas pencerahannya dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita di Bandung. Ayah saya meninggal bulan Oktober, Ustaz, 2011. Dan beliau seorang pensiunan PNS. Kemudian meninggalkan seorang istri. Nah, terus satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Harta warisannya berupa satu rumah, dan setelah ayah wafat, rumah tersebut tidak langsung dibagikan, tapi diperluas bangunannya menggunakan dana istrinya, Ustaz, atau ibu saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membagi harta warisan ayah kami yang telah lama wafat? Dan yang kedua, rumah tersebut belum terjual. Apabila dikontrakkan saja, apakah hasilnya harus dibagikan juga, Ustaz? Pembagian warisnya ditanyakan atau tidak tadi? Nah, Ustaz, bagi. Pembagian warisnya istri seperdelapan. Sisa anak-anaknya. Ya, dibagi 40, istri dapat 5/40, anak laki-laki 14/40, anak perempuan masing-masing 7/40. Ya. Bila kemudian ada umpamanya dana dari salah seorang ahli waris menambahkan di sana seperti ada renovasi, ada perluasan dan segala macam, pertambahannya tadi berapa rupiah dan dimasukkan kepada sahamnya dia. Ya. Kemungkinan naik sahamnya lebih dari 5/40 sesuai dengan uang tersebut yang dimasukkan tadi. Dan kalau dikontrakkan, ya, masing-masing dapat 14/40, 7/40 dan 5/40, atau bila sudah ada perluasan tadi, beda sahamnya naik, dia umpamanya yang lain berkurang, seperti itu. Dibagi 40 setiap kontrakannya. Baik. Demikian pendengar yang bertanya di Bandung, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan dana pensiun, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Apabila suami wafat dan beliau pensiunan PNS, dana pensiun bulanan tetap diterima oleh keluarga. Apakah itu menjadi hak sepenuhnya istrinya? Karena kalau tidak salah, gaji untuk janda atau duda PNS yang ditinggalkan wafat itu menjadi hak mereka, Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Tergantung, kalau gaji dana pensiunan itu adalah dipotong sebagian dari gaji. Nah, berarti itu kan milik dari suami yang wafat dan dibagi waris. Bila dana pensiun itu murni subsidi dari pihak dia bekerja. Suaminya bekerja, umpamanya instansi atau perusahaan, ya, tentu tidak dibagi waris. Bila diberikannya langsung kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Anda menanam modal usaha kepada adik, Ustaz. Di dalam kontrak tertulis mendapatkan 10% profit dari modal jika ada keuntungan. Namun jika rugi, menanggung kerugian bersama, Ustaz. Dan seperti saat ini di mana kondisi Covid, usaha tidak berjalan sehingga tidak ada profit, Ustaz. Apakah kontrak ini tetap berjalan secara halal, tidak ada riba? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini tidak boleh mengikat bagi hasil dengan persentase dari modal yang disetorkan. Ya. Dia kesepakatannya harus persentase dari laba bersih. Setelah dikurang biaya operasional, ya, laba bersihnya berapa, itu
disepakati apakah dibagi 50-50 atau 50-30 atau 30-70 dan seterusnya. Ya. Kalau dengan 10% dari modal ini bisa terjadi riba dan bisa terjadi gharar. Itu tidak boleh. Bagaimana terjadi riba? Terjadi gharar jelas, yaitu kalau keuntungannya pas 10% dari modalnya dia setorkan, berarti yang satu tidak dapat apa-apa. Atau ternyata laba bersihnya 2000%. Berarti yang 10% dari modal dapat sedikit sekali. Dia mungkin akan kecewa. Maka ini mengandung unsur gharar yang jelas. Ya. Dan bila rugi ditanggung bersama, tadi tidak dapat apa-apa, itu bukan rugi kalau tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat apa-apa, tapi uang modalnya masih tetap, tidak rugi namanya. Maka harusnya dihitung di akhir tahun umpamanya, ternyata negatif. Artinya modal dari 1 miliar kan terpakai dengan biaya operasional. Dan berkurang menjadi 800 juta, maka modalnya dia berkurang 20% sebesar modal yang dia setorkan. Kalau tetap modal dia 100%, padahal ada kerugian 20%, maka ini namakan akadnya riba, karena bukan lagi kerjasama, tetapi dana yang disetorkan adalah qard, pinjaman namanya. Yang benar adalah bagi hasil dari persentase dari laba bersih. Itu boleh kesepakatannya disepakati walaupun tidak sama besarannya dengan modal. Tetapi bagi bila terjadi kerugian, dia wajib menanggung kerugian sebesar porsi modal yang dia setorkan. Ya, gitu. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, menjadi pencerahan bagi kita semua semoga, dan bisa diperbaiki kembali akad-akadnya. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Ummu Salman dari Jakarta, Ustaz. Ummu Salman, silakan pertanyaannya. Iya, izin bertanya Ustaz, afwan keluar dari pembahasan. Ya. Jadi saya ikut bisnis online ya Ustaz. Nah. Karena awalnya saya merasa produknya memang manfaatnya banyak gitu, jadi saya juga pengen ikut untuk memasarkannya gitu supaya orang-orang tahu manfaatnya gitu. Nah. Awal jadi marketer tidak dipungut biaya apapun Ustaz. Jadi saya bisa dapat free 15% dari hasil omset penjualan saya. Tapi fee-nya itu diberikan kalau sudah mencapai omset minimal 500.000 Ustaz. Kalau tidak diberikan. Kalau belum nyampe 500.000 bisa dirapel Ustaz ke bulan selanjutnya. Artinya tidak hilang. Iya. Terus? Lalu kalau misalnya mau naik ke reseller itu kan kita bisa lewat jalur omset ya Ustaz. Kalau misalnya kita 3 bulan berturut-turut omset kita misalnya 800.000, jadi secara tidak langsung bulan keempatnya kita bisa naik langsung jadi reseller Ustaz. Beda reseller dengan marketer apa? Kalau reseller potongannya 20% Ustaz. Jadi lebih dapat fee-nya 20% dari omset. Iya. Terus? Tapi dengan minimal omset 500.000. Kalau misalnya kurang dari 500.000 selama 3 bulan berturut-turut, berarti potongannya turun lagi jadi 15% seperti marketer sebelumnya Ustaz. Nah ini tidak boleh, ini gharar yang belakang ini. Oh. Karena berapa dia dapat tidak jelas. Itu bisa jadi 15%, bisa 20%, itu tidak boleh. Oh begitu ya Ustaz. Harus jelas berapa untuk dia dari awal. Cukup kita semua?
Maaf Ustadz, terus kalau misalnya berkaitan dengan dropship, bagaimana Ustadz, itu diperbolehkan atau tidak ya? Dropship itu seperti apa yang Anda maksud dengan dropship? Jadi kita mesen barang dari agennya, kita Pemiliknya. Dari pemiliknya kita Pesan itu beli atau apa? Beli karena pesanan orang Ustadz. Iya, Anda kan beli. Iya. Sebelum Anda terima barangnya, Anda jual. Iya. Ya. Terus Anda bayar dan minta kirimkan ke pihak konsumen Anda. Iya, betul. Ya, berarti Anda akan menjual barang sebelum Anda terima. Iya, Ustaz. Dan Nabi SAW melarang menjual barang sebelum diterima. Oh iya, Ustaz. Anda terima dulu, kirim ke tempat Anda, lalu setelah itu baru Anda boleh memasarkan setelah Anda terima. Oh begitu. Nah Ustaz. Baik, cukup insyaAllah. Iya cukup Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Nah, wajazakillah khairum barakallahu fiik. Dan mohon maaf, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam pembahasan muamalah. Dan saya sebagai ikhtitam silakan. Iya. Semoga apa yang kita pelajari tadi, ya sebetulnya kalau kita ikutkan dalam masalah munasakhat, kasus per kasus dibagi dahulu, tidak akan menjadi susah seperti tadi pembahasannya. Itu mungkin lebih gampang. Tapi mungkin dalam beberapa kasus memang harus Anda lakukan demikian untuk memudahkan dalam pembagian akhir dari harta warisan tadi. Kalau Allah Ta'ala alam, semoga Allah mudahkan kita untuk pelajari syariatnya dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan seperti yang Allah dan Nabi-Nya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.